Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ustaz Abdul Tuasikal, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sholihin, Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, beserta segenap jajaran Muspida Kabupaten Gunung Kidul, Bapak-bapak Muspika Kecamatan Panggang, pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul dan juga cabang-cabang yang hadir, segenap hadirin hadirat takmir masjid, kemudian para kayyim, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga para pendengar, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Pondok Pesantren Darus Sholihin Gunung Kidul ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, panjenengan pernah naik bis? Pernah apa sering? Kajian naik bis. Setiap kajian naik bis ini. Oh, naik truk. Mau naik bis atau naik truk? Panjenengan naik bis atau naik truk itu kan kadang-kadang ketemu sopir yang enak, kadang-kadang ketemu sopir yang nggak enak. Sering enaknya atau nggak enaknya? Kalau ketemu sopir yang nggak enak, sopirnya ugal-ugalan. Ada jalan berlubang, tabrak mak jegluk. Nyalip nggak hitung-hitung. Ngebutnya nggak ketulungan. Akhirnya yang jenengan lakukan saat itu perbanyak mengucapkan kalimat tahlil. Siap-siap nopo? Supaya nanti kalimat yang terakhir diucapkan adalah La ilaha illallah. Tapi apa cukup kalau pengen selamat hanya memperbanyak kalimat La ilaha illallah? Ya enggak cukup. Panjenengan harus mau mengingatkan sinten Pak Sob.
sopir. Pak sopir, jangan ugal-ugalan. Ini ada yang sedang sakit gigi, ada yang sedang hamil tua, ada yang jantungan. Pak sopir, jangan ugal-ugalan. Kalau pengen selamat. Tapi juga kadang-kadang ketemu sopir yang Masya Allah nyopirnya enak banget. Saking enaknya satu bis itu pada ngantuk. Sopirnya ketularan ngantuk. Dan gak ada yang tahlil sama sekali. Semuanya ngantuk semuanya. Kalau pengen selamat, juga harus ada yang mengingatkan sopir. Begitulah kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita ingin selamat sampai tujuan, harus ada kerjasama antara sopir dengan penumpang. Panjenengan berumah tangga itu seperti naik bis. Wonten supire, wonten keneke, wonten penumpange. Sopire sinten? Bapak. Keneke sinten? Ibu. Penumpange sinten? Anak-anak. Kalau keluarga ini pengen selamat, maka harus ada kerjasama yang baik antara sopir kenek sama penumpang, antara suami, antara istri dengan anak-anak. Suksesnya kapan Ustaz? Sebuah keluarga akan dianggap sukses seandainya telah sampai ke terminal yang terakhir. Terminal yang terakhir teng pundi? Surga. Kuburan. Oh, kuburan. Bukan. Terminal terakhirnya di mana? Surga. Kalau satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya, semuanya masuk surga, ini tandanya keluarga itu keluarga yang sukses. Allah Subhanahu wa taala ngendika teng Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 185. Surat apa? Ayat pinten? 185. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, inilah orang yang sukses. Jadi sukses niku mboten diukur omahe gedhe, mobile mewah, tanahe luas, mboten. Sukses itu ketika masuk surga. Dan sukses yang sempurna ketika bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Bukan bapaknya di surga, ibunya di neraka. Bukan bapaknya di surga, ibunya di surga, anak-anaknya di neraka. Bukan anaknya di surga, bapak ibunya di neraka. Bukan. Bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, anak-anaknya semuanya masuk surga.
Kenapa? Bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat. Bukan bapaknya sholat, ibunya gak sholat. Ibunya sholat, bapaknya gak sholat. Bapak ibunya sholat, anak-anaknya gak sholat. Bukan. Semuanya masuk surga. Nah, surga itu untuk mencapainya ringan atau berat? Ringan? Masya Allah. Ringan atau berat? Berat. Sesuatu yang berat itu akan terasa ringan kalau digotong bersama-sama. Contoh niki meja niki nggih. Niki meja abot niki. Tapi kalau saya, Ustadz Abdul, kemudian jamaah sekalian gotongan bareng-bareng, yang berat itu akan terasa ringan. Maka kalau ingin bapak, ibu, anak-anak masuk surga, harus ada gotong royong antara pemimpin rumah tangga dengan anggota. Lah Ustaz, caranya gotong royong berumah tangga niku pripun? Gotong royong berumah tangga niku saya akan sampaikan dalam 4 hal. Pinten? 4. Sekawan. Ingkang nomor setunggal, gotong royong berumah tangga itu adalah dengan saling memahami kelebihan dan kekurangan. Napa nomor setunggal? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia biasa yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Panjenengan bapak-bapak sudah pada nikah toh? Sudah. Dereng? Sampun kok. Dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah sudah edisi lama. Panjenengan sebelum nikah, dahulu membayangkan saya pengen nikah dengan seorang wanita yang satu. Napa? Bapak bukan ibu saya tanya. Nanti ibu saya tanya. Bapak-bapak, panjenengan dulu sebelum nikah pengen cita-citanya menikah dengan wanita yang satu? Cantik. 2? Kaya. 3? Napa? Agama. Agama nomor 3. Nomor 1 ayu, nomor 2 sugih, nomor 3 agama solehah. Nomor sekawan? Keturunan banyak. Nomor gangsal? Pinter. Nomor 6 taat. Nomor 7 pinter masak. Ibu-ibu, dulu ketika belum nikah, cita-citanya pengen nikah dengan laki-laki yang nomor setunggal. Wah, soleh, masya Allah. Ini bisa memperbaiki nih. Nomor kali napa Bu? Kaya. Nomor 3 ganteng. Nomor sekawan setia. Pertanyaannya, itu kan cita-cita nggih? Cita-cita dulu sebelum nikah. Sekarang saya tanya, apakah pasangan jenengan sekarang seperti bayangan dahulu? Tolong dijawab dengan jujur bapak-bapak dulu. Apakah pasangan jenengan sekarang seperti bayangan dulu? Jujur berarti. Ibu-ibu, apakah suami ibu seperti bayangan dahulu?
Ibunya balas dendam. Ternyata antara angan-angan dengan kenyataan itu tidak mesti sama. Ini kenyataan. Kenyataannya pengen nikah dengan laki-laki yang ganteng, ternyata enggak. Pengen nikah sama wanita yang cantik, ternyata tidak. Nah, sekarang kalau memang kenyataannya seperti itu, apa terus kita meratap, menyesal, nangis, menyelesaikan masalah? Tidak. Terus apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan, kita memahami bahwa pasangan kita ini walaupun punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku sampun pesen teng sawijining hadis ingkang diriwayataken oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh suami ini membenci istrinya yang mukminah secara total. Niku mboten pareng. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seandainya suami membenci salah satu sifatnya istri, pasti ada sifat lain yang merupakan kelebihan dia. Contoh, panjenengan bapak-bapak tidak puas istrinya tidak cantik. Alhamdulillah, walaupun tidak cantik, tapi istri jenengan pinter masak. Kelebihan apa mboten? Kelebihan. Oh, istri